Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillah. Bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah, bapak-bapak dan juga yang di belakang ada ibu-ibu ya. Kedengaran berarti sama ibu-ibu kan? Dan ibu-ibu sekalian juga adik-adik. Ini saya rasa untuk saya mengisi pertama kali setelah lebaran ya. Saya nggak tahu untuk my commit yang keberapa nggak tahu. First time juga. Oke, first time. Oke, sama lah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya dalam rangka talabul ilmi, dan kita berharap dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini kita bukan hanya bisa kopi darat ya, kalau mungkin selama ini di grup, di WhatsApp dan sebagainya, sekarang bisa bertatap muka gitu. Jadi bukan cuma itu harapan kita, tapi juga lebih dari itu mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang bermanfaat kita bawa pulang, kemudian juga semakin erat persaudaraan dan ukhuwah kita sesama muslim, di samping juga kita semakin naik derajatnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita akan bincangkan hari ini tema yang sebenarnya umum ya, common sense, semua orang insyaallah paham, tapi kita kaji bersama-sama untuk mengingatkan kembali dan untuk memotivasi kita kembali. Ya, temanya adalah tentang menuntut ilmu dan adab-adabnya. Ini hasil perbincangan dengan Pak Chandra ya, apa kita yang mau bincangkan gitu. Ada yang usulkan katanya ingin tentang ulul albab. Ulul albab ya, ulul albab itu kalau saya lihat tafsirnya itu orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun qauliyah ataupun kauniyah, ayat Quran ataupun ayat yang di alam semesta. Sehingga dengan memperhatikan ayat-ayat itu dia semakin mengagumi ciptaan Allah. Ya, semakin kagum dengan ciptaan Allah, semakin dekat dengan Allah gitu. Itu ulul albab yang punya akal ya, yang digunakan akalnya untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Bukan ulil absar ya. Ulil absar lain lagi. Jadi ulil albab itu yang memperhatikan ciptaan Allah, dan dengan itu dia semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Karena ada juga orang yang memperhatikan alam semesta ya, bahkan sejak sebelum Socrates ya, sebelum Plato, sebelum Aristotle itu orang Yunani sudah memikirkan tentang alam. Kita tahu sampai sekarang ada Archimedes gitu kan, teori-teorinya masih dipakai kan. Terus ada misalnya Thales misalnya. Mereka falsafahnya adalah tentang alam semesta. Tapi banyak sekali yang hasilnya itu tidak membuat mereka makin dekat dengan Allah. Nah, ulul albab itu lain. Kayak kita misalnya kalau yang bidangnya IT pasti belajar gelombang gitu kan. Kok bisa gitu suara itu dibawa sama gelombang gitu kan. Ada layer-layernya gitu. Kalau cuma sampai sini aja nggak akan ketangkap sama yang ada aturannya lah gitu ya di udara ini untuk membawa suara misalnya. Itu kan satu hal yang sebenarnya kalau diperhatikan itu mengundang kekaguman kita dengan ciptaan Allah. Nah, ulul albab itu yang seperti itu. Intinya adalah orang-orang yang berilmu, dan ilmunya itu adalah yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya, maka akhirnya hasil diskusi itu saya putuskan untuk bincang tentang tema sederhana tapi insya Allah bermanfaat ya. Oke, kenapa dengan menuntut ilmu? Kita pasti tahu lah ya, secara duniawi dan ukhrawi ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kita kupas satu persatu ya.
Yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah perintah agama. Orang di zaman sekarang ini, kalaupun tidak disuruh oleh agama untuk mencari ilmu, dia akan cari ilmu juga. Ya kan? Akan belajar juga gitu. Tapi tentu saja motivasinya lain. Ya. Dia akan cari ilmu setinggi-tingginya, ya. Meskipun dia nggak tahu bahwa agama menyuruh dia cari ilmu, tapi tentu saja motivasinya lain. Karena motivasinya lain, maka hasilnya lain. Mungkin dia hanya akan dapat keduniaan. Orang yang menuntut ilmu dengan secara sadar bahwa itu adalah tuntutan agama dia, terutama orang Islam ya, Muslim. Kalau dia sadar bahwa mencari ilmu itu adalah tuntutan agama, maka dia dapat dua hal sekaligus. Pahala dan juga ilmu itu sendiri. Baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu akhirat. Ya. Itu yang pertama, menuntut ilmu adalah perintah agama. Kemudian kita sebagai Muslim, wahyu pertama adalah Iqra, ya, suruh baca. Saya nggak tahu di kitab-kitab lain suruh baca kayak gitu nggak gitu. Malahan setahu saya di agama Hindu itu ada kitab-kitab yang nggak boleh dipegang oleh yang sudra misalnya, yang kastanya rendah, ya, hanya oleh para orang-orang yang kasta tinggi aja gitu. Ini kan berarti diskriminasi untuk ilmu. Ya. Tapi dalam Islam wahyu pertama adalah Iqra, baca. Dan membaca itu kan jendelanya ilmu gitu, jembatannya ilmu. Iqra, baca. Dan yang harus kita ingat bahwa dalam ajaran kita, Iqra itu nggak cuma Iqra aja. Lihat ayatnya ya, Iqra. Selanjutnya apa? Bismi rabbika. Langsung direlatekan dengan Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi bukan cuma pure ilmu saja, tapi ilmu dan juga ketuhanan di situ. Direlatekan. Maka hasilnya akan lain gitu. Orang barat juga Iqra juga. Bahkan lebih banyak Iqranya daripada kita. Tapi tidak bismi rabbika. Maka hasilnya adalah ilmu-ilmu yang melawan Tuhan. Ya mereka zaman sekarang kalau orang barat itu ilmu-ilmunya nggak mau tunduk dengan ajaran agama, wajar gitu. Karena sejarah mereka sejarah yang gelap. Ya, sejarah mereka adalah sejarah yang buruk antara pendeta gereja ya dengan Bible-nya dengan para ilmuwan. Mereka pernah mengalami satu masa di mana gereja bertentangan dengan para ilmuwan. Ya, ketika pihak gereja berkuasa, ada ilmuwan yang hasil ilmunya itu dianggap berlawanan dengan Bible gitu kan. Ya, maka kemudian dihukum. Ada yang dibakar bukunya, bahkan orangnya pun ada yang dibakar gitu dihukumnya. Maka wajar kalau timbul kemudian kemarahan terhadap pihak gereja. Ya, dan itu sayangnya disamaratakan dengan agama Islam pun gitu juga gitu orang barat. Kecenderungannya seperti itu. Jadi pada pandangan mereka sains itu nggak bisa kata orang sini selari dengan agama. Padahal dalam agama kita ya jauh-jauh hari tahun 800 Hijriah itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akal yang benar ya al-aqlus sahih itu nggak akan bertentangan dengan dalil ataupun wahyu yang sahih. Ya maksudnya Quran ataupun hadis kalau itu sahih ya nggak salah baca orangnya misalnya, kemudian juga kalau hadis riwayatnya itu bisa dipercaya, itu nggak akan bertentangan dengan sains. Kata Ibnu Taimiyah. Ya, berbeda dengan Injil karena udah diubah suai gitu kan, udah dirubah-rubah, maka mungkin aja bertentangan dengan sains. Nah, jadi ini wahyu pertama dalam agama kita menyuruh kita membaca. Kemudian yang berikutnya adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini harus bagi kita, bagi orang muslim ya, alangkah rugi kalau motivasinya itu nggak ada gitu. Motivasi karena Allahnya nggak ada. Dia akan dapat duniawi tapi akhiratnya nggak ada, pahalanya nggak ada. Padahal kan satu hal yang nggak harus nambah tenaga gitu mencari ilmu karena Allah itu. Sama mencari ilmunya gitu kan, belajar ya belajar sama gitu, kuliah sama gitu. Cuma motif aja gitu. Ya nggak nambah misalnya kalau karena Allah harus 2 kali lipat dari orang lain.
Yang lain baca 1 buku, kita 2 buku, nggak harus gitu juga gitu. Ya, cuma yang penting adalah motivasinya. Maka orang-orang yang berilmu, ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bahkan bukan cuma manusia yang diangkat derajatnya kalau berilmu. Hewan pun, ya, itu bisa diangkat derajatnya kalau ada dalam tanda petik ilmu. Ya, kenapa dalam tanda petik? Karena saya nggak tahu hewan itu pintar itu karena dia punya ilmu atau enggak gitu. Ya, apa karena dia insting aja? Ya. Karena kalau ilmu itu kan dia bisa menilai, mengukur gitu kan, berinovasi. Kalau hewan kan enggak. Ya. Oke, kita lihat misalnya tentang orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu. Kita buktikan. Betul nggak kata Quran itu gitu. Ini cerita Quran sendiri ya. Dalam Quran itu ada surat Luqman. Dan ternyata dalam sejarahnya Luqman ini kalau dari segi fisiknya dia orangnya ya nggak menarik lah dari segi fisik gitu. Perawakannya pendek katanya kan, kemudian kakinya juga agak lebar gitu ya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, bibirnya tebal. Kalau dari segi fisik gitu ya. Kalau bapak-bapak udah punya anak perempuan, ada orang melamar misalnya, wajahnya kayak Luqman, kasih nggak kira-kira jadi menantu gitu. Ya, mungkin agak berat hati gitu kita memberikan. Ya. Kalau kita hanya melihat fisiknya. Tapi orang seperti ini oleh Allah diangkat derajatnya dengan mencantumkan nama dia dalam Quran, surat Luqman. Ya. Kan keren tuh kalau misalnya ada surat namanya Husni dalam Quran gitu kan. Atau Taufik Kadarusman. Wah, keren kali kan di Quran ya. Di buku biasa aja keren gitu kan. Apalagi ini di Quran. Yang kalau dibaca itu dapat pahala, yang orang bacanya dapat pahala dan bacanya sampai hari kiamat orang akan baca gitu. Artinya orang kalau namanya ditulis dalam Quran ya, dalam bentuk penghormatan seperti Luqman, itu berarti dia mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Tapi Firaun juga disebutin soalnya. Ya, tapi dalam konteks yang negatif. Ya. Nah, kenapa Luqman ini diangkat derajatnya? Karena dia adalah orang yang berilmu, orang yang bijaksana. Nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Quran. Ya bunayya la tusyrik billah misalnya kan, wahai anakku jangan syirik dengan Allah. Kan? Inna syirka la zulmun azim misalnya. Ya, kemudian juga akhlaknya akhlak yang baik. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah saya pernah baca itu, dia ini adalah orang yang nggak pernah kelihatan meludah gitu. Nggak pernah kelihatan meludah. Artinya apa? Bisa jadi dia memang nggak pernah meludah, bisa jadi juga dia sembunyi-sembunyi kalau meludah. Kenapa perkara ini kok jadi isu gitu? Karena untuk orang tertentu hal-hal yang remeh itu bisa merusak wibawa. Ya kan? Orang yang jaga wibawa kayak Luqman, jaga akhlak kayak Luqman ini dia amat menjaga hal-hal yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama, Luqmanul Hakim. Kemudian Talut. Talut ini lawannya Jalut. Talut ini adalah seorang remaja ya di zaman Nabi setelah zaman Nabi Musa. Kalau kita baca sejarah Bani Israel, ketika di zaman Nabi Musa, mereka diajak untuk masuk ke satu negeri yang dijanjikan. Kemudian mereka bilang, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalamnya itu ada kaum yang bengis. Ya, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kata mereka. Kami enggak akan mau masuk sampai orang-orang bengis yang kejam itu pada keluar. Padahal kata Nabi Musa, masuklah gitu, perangilah. Tapi kata Bani Israel itu, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qaidun. Udahlah kamu aja sama Tuhan kamu masuk. Perangi mereka berdua. Kita nunggu di sini duduk. Kan ini kurang sangat tidak beradab kan kaum yang kayak gitu. Dia suruh pemimpinnya dengan Tuhan lawan musuhnya itu, dia duduk nunggu. Kalau udah pada keluar baru kita masuk. Ya.
Kurang ajar sekali itu Bani Israel itu. Berbeda dengan generasi sahabat Nabi kan. Ya, sahabat pernah bilang ke Nabi, wahai Nabi, seandainya engkau masuk ke dalam lautan, ke dasar lautan, ya, kami akan ikut berjuang bersamamu. Nah, itu bedanya Bani Israel dengan kita. Jadi Bani Israel ini ketika dia enggan masuk ke negeri itu, maka kemudian Allah sesatkan selama 40 tahun. Ya, sesat 40 tahun. Ada yang menganalisa kenapa 40 tahun. Karena katanya 40 tahun itu adalah dia seperti memangkas satu generasi. Generasi yang degil itu, yang suka banyak membantah itu kan setelah 40 tahun akan habis gitu. Ganti generasi yang baru. Ya. Nah, setelah mereka sesat itu kemudian muncul kesadaran di kalangan mereka untuk keluar dari kesesatan itu. Mereka pergi kemana-mana nggak bisa. Ya. Susah mau pergi ke negeri yang dijanjikan pun mereka udah nggak tahu jalannya. Nyoba nyasar lagi, sesat di situ. Ya. Nah, ketika muncul kesadaran untuk berjuang di kalangan mereka kemudian bilang kepada nabinya, ya, nabinya nggak disebutin. Dalam Quran disebutkan nabiyyin lahum. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka. Kalau baca keterangan lain ada kalau nggak salah Nabi Samuel atau apa gitu. Karena kan nabi banyak ya. Nabi dengan rasul itu ada seluruhnya sekitar 114.000 nabi dan rasul. Tapi yang kita wajib tahu itu 25 aja. Ya. Jadi ketika mereka punya kesadaran untuk berjuang dan mereka meminta ditunjukkan pemimpin, dipilihkan pemimpin, ya, minta ke nabinya, pilihkan pemimpin untuk kami. Maka Allah kemudian pilihkan Talut ini. Talut lawan Jalut. Kita suka dengar cerita Goliat gitu kan, badan gede itu kan. Itulah Jalut itu lawannya Talut ini. Panglimanya Talut dari kalangan Bani Israel. Ya, Talut ini adalah orang biasa. Orang kampung ya, cuma kata Allah wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kelebihannya Allah berikan dia bastatan, kelebihan dalam fil jismi, dalam badan. Badan dia tegap, gede gitu ya. Wal ilmi, dan ilmu. Ya, orang kampung. Ya, kalau kita baca sejarahnya juga, kalau kisah Israeliat itu dia kan orang kampung miskin gitu kan. Sehingga ketika dia angkat oleh nabinya untuk menjadi raja, protes Bani Israel. Ya, kok yang kayak gini gitu. Sedangkan kita lebih kaya dari dia gitu kan. Ya, tapi kemudian kata nabinya, itulah kelebihannya. Allah kasih dia badan yang tegak dan ilmu. Nah, di sini bukti bahwa dengan ilmu itu seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah. Kemudian juga Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dia adalah termasuk salah seorang Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, kemudian mereka nggak punya sanak famili, nggak punya rumah, nggak punya harta. Tinggalnya di masjid. Ahlus Sufah ini. Sekitar 60 orang gitu ya. Dan kalau kita baca keterangannya, keadaan Ahlus Sufah itu, ada di antara mereka yang cuma punya 2 helai kain aja. Itu masih bagus itu, punya 2 helai kain, bawah dengan atas. Ada yang lebih parah 1 helai kain untuk tutup badan itu. Ya. Jadi kita bisa bayangin gimana melaratnya gitu, sengsaranya Ahlus Sufah itu. Dan Abu Hurairah termasuk di situ. Hanya karena beliau sering ya mendengar Nabi SAW bersabda, kemudian dia hafal, dia sampaikan, maka namanya terangkat. Sampai sekarang masih disebut-sebut. An Abi Hurairah. Kenapa? Karena dia paling banyak meriwayatkan hadis. Orang orientalis sempat mengkritik ini, kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Padahal dia Islamnya belakangan. Ya, nggak aci kata orang sini kan, masa belakangan riwayatnya banyak gitu kan. Ya. Tapi ternyata dia karena tinggalnya dia di Sufah itu kan di masjid, sedangkan rumah Nabi kan cuma nempel aja dengan dinding masjid. Maka dia wajar kalau dia paling banyak dengar. Ya, Nabi keluar aja dia udah ngelihat Nabi gitu kan. Ya. Dan dia diangkat
derajatnya sehingga dia disebut-sebut sampai sekarang, ya. Oke. Dan lain-lain kita bisa sebutkan banyak ya orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahkan hewan pun diangkat derajatnya jika ia berilmu dalam tanda petik. Kalau kita lihat misalnya dalam Quran bagaimana Allah mengangkat derajat anjing ya. Anjing, bukan satu ekor anjingnya tapi banyak anjing. Anjing mana aja, kalau dia terlatih hasil buruannya itu jadi halal. Ya, kalau terlatih anjing buruan. Tapi kalau enggak terlatih, dia jilat, dia apa itu jadi kotor kan? Ya. Tapi Nabi juga masih untuk yang tidak terlatih masih membenarkan. Misalnya ada hewan buas menerkam satu buruan yang halal dimakan, ya. Selama dia belum mati cepat-cepat sembelih hewan yang diburunya itu gitu, biar bisa dimakan. Tapi kalau yang hewan terlatih nggak usah disembelih lagi. Ya, itu kelebihannya. Nah, ini buktinya, dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan untuk mereka? Katakanlah telah dihalalkan bagimu yang baik-baik, ya, makanan yang baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas, yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Bisa anjing, ya, binatang buasnya itu, bisa mungkin burung, ya, burung elang atau apa gitu ya, asal dilatih untuk berburu. Kamu mengajarinya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kamu. Dan sebutlah nama Allah atasnya waktu melepasnya. Syaratnya makanan itu jadi halal, ketika lepasnya itu kita baca bismillah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ini dalil bahwa Allah juga mengangkat derajat hewan itu. Coba kalau anjingnya itu tidak terlatih, ya, jadi nggak halal makanannya. Kalau dia tangkap hewan buruan ya sampai mati, nggak halal makanannya hewannya itu. Kemudian juga yang simpel aja misalnya burung perkutut. Burung perkutut kan kalau dia nggak terlatih gitu ya, disembelih, digoreng aja gitu kan. Tapi kalau dia terlatih, bunyinya bagus, jadi mahal, ya kan? Sampai ada anekdot katanya kalau mau makan harga puluhan juta, beli aja burung perkutut, ya. Sekian puluh juta sekali makan habis gitu. Karena burung perkutut itu mahal, sembelih terus makan. Ya. Jadi kelihatan di situ bahwa sesuatu yang ada ilmu dalam tanda petik ya, sesuatu yang terlatih seperti itu akan bernilai harganya. Nah, ini dalam hadis lain lebih jelas ya disebutkan. Adi bin Hatim berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya melepas anjing-anjing pemburu yang terlatih. Lalu anjing-anjing itu menangkap buruan untuk saya, ya, dan saya menyebut nama Allah ketika melepasnya. Yang demikian itu bagaimana hukumnya? Jawab Nabi, apabila kamu melepas anjing pemburu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka makanlah tangkapannya. Ya, jelas disebutkan di sini kasusnya tentang anjing. Tapi sebenarnya umum, bukan cuma anjing ya. Kemudian saya bertanya lagi, kata Adi, bagaimana jika buruan itu mati? Beliau menjawab, meskipun mati, selama tidak ada anjing lain yang ikut menangkapnya. Ya, jadi pasti yang membunuhnya itu adalah anjing buruan itu. Anjing pemburu itu. Nah, ini juga jelas juga ya. Hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang terlatih dan kamu melafazkan nama Allah, maka makanlah. Sedangkan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih, bila kamu dapati maka sembelihlah dan makanlah. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Nah, ini kalau ini tentang ulama-ulama hebat ya yang telah memberikan kontribusi terhadap peradaban manusia. Ini diantaranya ada Al-Jazari ya.
Al-Jazari ini konsep mekanikalnya itu digunakan sampai sekarang. Kalau dulu dia membuat alat yang diputar oleh keledai gitu ya. Diputar, kemudian dia sambungkan dengan tuas di bawah gitu ya. Dia akan ngangkat air gitu, naik turun, karena dia pakar pertanian juga selain mekanikal. Jadi untuk ngairin air yang di ketinggian dari sungai kan susah kalau bawa pakai ember terus gitu kan. Dia angkat kayak gitu, ngalir ke situ gitu kan, ya naik turun dengan yang berputar itu. Nah sekarang katanya konsepnya itu dipakai di mobil, cuma dibalik, bukan diputar dulu kemudian naik turun, tapi naik turun jadi kemudian hasilnya muter. Ya kan, piston itu kan naik turun, hasilnya muter. Ini yang menemukan ilmuwan Muslim Al-Jazari. Ya. Oke, yang tentang anjing tadi, saya ingin tunjukkan videonya ya. Sebentar. Ini karena mungkin di antara kita nggak kebayang gimana sih anjing berburu gitu. Kalau di Arab itu biasa gitu, mereka menggunakan anjing ataupun burung. Ini kalau kita lihat anjingnya pun lain ya. Bentuk badannya tuh kayak citah gitu, yang cepat larinya tuh. Ini ngejar kelinci ini. Bismillah alaih, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ntar kita lihat ya, cara dia bawa hewan tuh juga lain gitu kalau terlatih. Lehernya. Dan kalau terlatih dia nggak makan sendiri gitu. Udah dapat gitu kan, udah makan sendiri enggak, dibawa balik. Nah, lehernya yang digigit kemudian dibawa balik gitu. Serahin ke majikannya. Nah, tuh. Nah, ini yang kayak gini baru boleh meskipun mati buruannya tuh. Kalau di Arab juga sama, suka pakai burung juga. Kalau ini pakai di barat ya. Berburunya pakai burung. Tajamin dulu kakinya ya. A lot of the time they're eating reasonably soft food, so the beak can become moncongnya tuh ditajamin. Obviously there's no discomfort. It is just like trimming your nails. Who's a pretty boy then? Lincolnshire is well known for its hares, and Roy and his friends have been coming. Steam up and took it. Miles Young Eagle there. Are properly match fit, so are really testing the birds. The most exciting flights of the day are in the afternoon. Roy spots a hare in its seat. Kelinci percobaan. Let's watch that again in slow motion.
Roy's male eagle, Baby, chases down the hare, which at the last moment turns to face its pursuer. Incredibly, the hare judges to the nanosecond when Baby is going to commit. He spins up into the air, away from those razor-sharp talons, and makes his escape. When you see the hares doing manoeuvres like that, you really do have to question whether that is an inherent behaviour, they know how to avoid an airborne predator, or if they've run the gauntlet and avoided buzzards when they were a lot younger, when they were being predated upon as leverets. But whichever way round, they really do demand a lot of respect as a quarry. Next up for a decent flight is Gary's bird. The fur flies, but again the hare slips through his talons. There are more close calls and all the birds get some hunting. It's really exciting stuff, but the hares have won today and Roy finds it tough to admit defeat. No, don't. A little bit of an advantage, and he made short work of that and cut into it. So again, when you see an experienced eagle fly, they'll go at it, cut round to the side, and then come back into it. So it just puts the hare off. On this second flight, the experience of a bird with 7 seasons of work and preparation for a flight that could last just a few seconds. It's a Oke, itu contoh aja bagaimana hewan yang punya kemahiran itu akan nilainya akan juga naik gitu ya, diangkat derajatnya. Nah, seterusnya kita kembali ke tentang ilmu ya. Ini ada beberapa nasihat dari para ulama tentang ilmu. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka ia harus menguasai ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menguasai ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka ia harus menguasai ilmunya. Kita semua pasti sepakat bahwa kita gak ingin cuma sukses dunia aja kan, tapi akhirat juga gitu. Maka ilmu tentang akhirat itu kita harus juga kuasai. Nah ini kata Imam Ali juga ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang harus jaga. Ya. Harta akan berkurang kalau dibelanjakan, kalau ilmu akan bertambah kalau diajarkan. Ya, kata-kata hikmah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu, ya, cara yang paling efektif untuk menambah ilmu itu dengan mengajar. Ya, karena kita dipaksa untuk baca lagi, tambah tahu lagi gitu. Nah, ini nasihat Imam Syafi'i ya. Barang siapa yang malas mencari ilmu barang sesaat, niscaya akan meneguk derita kebodohan selama hidupnya. Karena memang cari ilmu itu ya ada ujiannya gitu. Ya, susah kadang-kadang untuk paham gitu kan. Belum lagi ujian beneran, ujian ngisi soal dan sebagainya itu kan. Ya, kalau ini tentang kerakusan Imam Syafi'i tentang ilmu gitu ya. Kata beliau, seperti rakusnya orang yang menimbun harta, yang mencapai kepuasan dengan hartanya. Kemudian dalam mencarinya itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Imam Syafi'i itu kayak gitu. Ya. Dicari terus kayak ibu yang kehilangan anak gitu kan. Maka dari itu dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah selama beberapa tahun ya, sholat subuh itu dengan wudunya sholat isya. Maksudnya adalah sepanjang malam dia nggak tidur untuk mengkaji ilmu. Ya, ketika adzan subuh dia nggak wudu lagi karena masih ada wudu waktu dia sholat isya tadi malam itu. Ya, salah satu yang beliau renungkan dalam tidurnya itu, ya, sambil baring tuh nggak tidur itu, mikir gitu. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang beliau pikirkan gitu, apa pelajaran dari hadis itu. Suatu ketika ada seorang anak ya, dia punya mainan burungnya tuh mati. Kemudian Nabi menghibur dia ya, bercanda dengan anak itu.
Nabi panggil gini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai ayah si Umair, masih kecil anaknya tuh, Pak Umair gitu, dipanggilnya Pak Umair, udah masih kecil, bercanda. Apa sih yang dibuat oleh si burung kecil itu gitu, sampai dia murung gitu kan. Itu hadisnya pendek, Imam Syafi'i kemudian mikir apa pengajaran dari hadis itu. Dari hasil perenungannya itu menghasilkan buku. Apa pelajaran dari perkataan Nabi itu? Ya, kalau kita mungkin susah mau ngambil pelajaran dari perkataan yang sesingkat itu gitu ya. Nah, kemudian kisah beliau dalam mencari ilmu ya. Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Mazhab. Ya, salah seorang Imam Mazhab yaitu Imam Malik. Kita kan kenal ada 4 mazhab ya, yang utama, yang besar. Padahal mazhab banyak sebenarnya. Ada Malik, ya, Abu Hanifah dulu, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Malik, Syafi'i, Ahmad ini berkaitan, saling berkaitan. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ketika ke Madinah, beliau mendengar ada seorang ulama bernama Imam Malik. Dia datang ke sana, dia masih muda, masih kecil. Karena dia umur 7 tahun tuh udah hafal Quran. Dan dia juga orang yang pandai bersyair, berpuisi, bersajak. Selain juga dia pandai berburu ya. Kalau tadi cerita pemburu, Imam Syafi'i ini dia pandai berburu. Kalau dia memanah 10 biji apel itu, rata-rata kena 10-nya itu. Paling enggak pun 9 kena kalau manah itu. Ya, saking jagonya gitu Imam Syafi'i. Tapi kemudian beliau berpikir, kalau dihabiskan untuk ini sayang gitu kan. Akhirnya dia mencari ilmu. Ya, dia gunakan untuk cari ilmu. Dia ke Madinah, ingin belajar dengan Imam Malik dan dia dianggap masih belum cukup umur. Sehingga nggak bisa masuk di halakohnya Imam Malik itu. Tapi kemudian dia bilang, saya udah hafal kitab Muwatta itu. Kitabnya Imam Malik itu udah hafal semua gitu. Ya, maka akhirnya kemudian dibolehkan. Ya. Kemudian juga kisah muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kan dipenjara ya oleh penguasa pada saat itu. Tapi muridnya ini masih haus ilmu, pengen ilmu dari Ibnu Taimiyah gimana caranya, sedangkan dia dipenjara. Akhirnya kemudian murid-muridnya itu dia nulis di secarik entah kulit, entah kertas zaman itu ya, ditulis dengan arang. Ditanya, Syekh apa hukumnya seperti ini? Bagaimana penjelasan tentang masalah ini? Kemudian digulung-gulung lempar ke jendelanya. Ya, ke jendelanya diterima, lempar arangnya juga. Ya, sama kertas kosongnya. Jawab di situ kan? Jawab sampai habis. Sampai habis penuh, padahal jawabannya belum selesai. Makanya dalam kumpulan fatwa Imam Ibnu Taimiyah itu sering kita jumpai sampai sini dulu karena tempatnya nggak cukup. Ya, jadi gitu, jawab kemudian lempar balik gitu. Subhanallah, itu semangatnya murid-murid Ibnu Taimiyah. Tapi ada juga ya murid-murid yang kurang berdedikasi lah. Ada salah seorang ulama besar itu nama dia Al-Lais ya. Al-Lais ini kalau dari segi pendapat-pendapatnya itu boleh menjadi mazhab. Kayak Imam Syafi'i gitu, kayak Ahmad, Maliki, Hambali itu. Kemampuannya dalam segi ilmu. Tapi murid-muridnya ini karena dimanja gitu, jarang yang nulis pendapatnya itu. Sehingga nggak kekal, kayak Imam Syafi'i kan ditulis pendapatnya. Sehingga sampai sekarang pun kita bisa baca. Kalau yang Al-Lais ini hilang begitu aja gitu. Ya, karena muridnya malas. Kononnya Al-Lais ini kaya. Ya, kaya kalau muridnya datang itu memang dijamu gitu. Ya. Tapi itulah kisah pencari ilmu dan guru-gurunya. Seterusnya tentang adab mencari ilmu ya. Kalau ini gambar-gambar aja nih. Semangat nyari ilmu sampai di kebo pun. Ya, kalau di kampung kan nggak ada sekolah gitu, sampai ngangon kebo pun sambil belajar gitu. Ya. Di motor. Nih kalau ini di Indonesia nih, di negeri kita, untuk sekolah sampai kayak gini gitu.
Semangatnya cukup tinggi alhamdulillah untuk mencari ilmu. Ya, tapi itu tadi kita harus tanamkan bahwa mencari ilmu itu adalah karena Allah. Ya. Nah, ini saya bacakan dari Syekh Utsaimin ya, ulama besar Saudi, ulama besar di zaman kita juga, tapi sudah meninggal beliau. Ini kata beliau ada beberapa adab dalam mencari ilmu, baik untuk yang orang yang belajarnya ataupun gurunya. Apa saja adab-adabnya? Ada adab-adab yang musytarikah. Musytarikah itu maksudnya guru atau murid sama-sama harus punya adab ini. Ya, bukan untuk murid aja, tapi untuk guru dan murid. Yang pertama adalah ikhlasun niyah lillah. Ikhlas niatnya karena Allah, yaitu bi an yanwi bi ta'allumihi wa ta'limihi at-taqarrub ilallah. Hendaklah dia berniat dengan dia belajar dan mengajarnya itu adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-amalu bima alima. Al-amalu bima alima. Mengamalkan apa yang dia dah pelajari itu. Ilmu yang dia dah dapat itu diamalkan itu. Ini berlaku ya untuk murid dan guru juga gitu. Dua-duanya harus seperti itu. Faman amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Kalau ada orang kata beliau yang mengamalkan apa yang dia peroleh dari ilmunya, maka Allah akan tambahkan ilmu yang dia nggak tahu. Ya, sekali lagi, orang yang mempraktekkan hasil dapatan ilmunya, Allah akan ajar dia sesuatu yang sebelumnya dia nggak tahu. Ya, dan memang pengalaman kita ya, kalau kita praktek gitu, teorinya kayak gini gitu. Begitu dipraktekkan, ada masalah, akhirnya cari-cari, oh kayak gini, ketemu lagi gitu yang baru. Ya. Kemudian yang ketiganya at-takhalluq bil akhlaq al-fadilah minal waqar wa husnis sams wa linul janib. Menghias diri dengan akhlak yang mulia. Ya, menjaga kehormatan gitu ya. Bersifat sopan dan lain sebagainya. Kemudian ijtinab al-akhlaq as-safilah minal fuhsh was-sab wal adza dan lain sebagainya. Menjauhi akhlak yang buruk dalam mencari ilmu. Ya, banyak sekali mungkin ya kalau remaja-remaja sekarang akhlak yang buruk dalam mencari ilmu misalnya nyontek gitu. Enggak mau belajar gitu ya. Kemudian juga meremehkan guru misalnya atau mengejek kawannya ya. Itu akhlak-akhlak yang harus dijauhkan. Adapun akhlak yang berkaitan khusus dengan muallim, guru ya. Yang pertama adalah al-hirsu ala nasyril ilmi bijamil wasail. Adalah dia peduli atau bersemangat untuk menyebarkan ilmu itu dengan pelbagai wasilah, dengan berbagai sarana. Bukan cuma dengan bicara aja, mungkin dengan alat peraga gitu ya. Wan yubzilahu liman talabuhu bitalaqah wan syirahi sadar. Dan hendaklah seorang guru itu kalau ada yang minta orang ajar dia harus dengan suka hati gitu, dia mengajarkannya. Oke, kemudian yang berikutnya as-sabru ala adzal muta'allimin wa su'i muamalatihim lahu. Seorang guru harus sabar atas gangguan murid-muridnya. Nah, kalau bapak-bapak mau tahu gitu susahnya ngajar, cobalah ngajar di SD misalnya. Ya, kita bicara misalnya murid-muridnya ada yang main, ada yang lempar botol apa lain sebagainya gitu kan. Ya. Tapi kita seorang guru harus sabru ala adzal muta'allimin. Yang ketiganya an yumasil amama talabah bima yambaghi ayakuna alaihi min din wa khuluq. Harus memberikan contoh ya, akhlak yang baik di depan murid-muridnya. Yang keempatnya ayyasluk aqrab at-turuq fi isalil ilmi ila talamidhi. Dia harus berusaha menggunakan cara yang termudah agar ilmu itu sampai kepada murid-muridnya.
Kemudian adab yang khusus untuk para pencari ilmu ya. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu. Sebab ilmu itu tidak bisa kita terima dengan rahatul jism, dengan bersantai-santai gitu. Nyantai tapi dapat ilmu gitu kan. Ya, bisa juga, tapi ilmu yang sesungguhnya ya, yang berkualitas itu baru bisa diperoleh dengan sungguh-sungguh. Seperti datang ke sini kan, kalau nggak ada perjuangan, ada macetnya segala macam itu nggak akan dapat gitu. Maka memang perlu kesungguhan. Nah ini yang penting kita highlight ini ya untuk kita semua. Yang kedua ini, al-bad'u bil aham fal aham. Memulai dari yang paling penting ilmu itu. Yang prioritas. Ya. Bil aham fal aham fi ma yahtaj ilaihi, yang diperlukannya minal ilmi dari ilmu itu baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Ya. Baik dalam urusan dunia, ya ilmu dunia atau ilmu akhirat. Mulai dari yang paling penting. Maka urutannya, kalau kita gandengkan ilmu dunia dan akhirat, mana yang lebih penting? Pertama kali adalah ilmu akhirat. Yang paling penting. Ya, karena itu berkaitan dengan nasib kita di sana. Prioritas yang kedua adalah ilmu dunia. Ya. Dalam masing-masing ilmu itu juga ada aham fal aham. Dalam ilmu akhirat ada yang prioritas, ada yang belakangan kita pelajari. Dalam ilmu dunia juga sama. Ya, mana yang paling prioritas kita perlukan? Tergantung minat kita. Ya, kalau minat kita di IT mungkin IT gitu kan. Minat kita di sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam ilmu urusan akhirat yaitu agama, para ulama kemudian membagi ya, karena banyaknya ilmu kan, nggak mungkin kita pelajari semua. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, semua wajib tahu gitu kalau fardu ain itu. Kalau kita nggak tahu yang fardu ain itu, nasib kita terancam di akhirat. Yang kedua ada fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kayak misalnya sholat, ilmu tentang sholat, itu fardu ain harus tahu gitu. Ya, tentang sah dan batalnya sholat. Ya, ada yang sifatnya memang fardu ain, semua harus tahu. Ada juga yang sampai detail-detailnya itu fardu kifayah, urusan ulama. Ya, tapi ada hal-hal yang memang kita harus tahu. Urusan puasa misalnya kan, ya. Itu urusan fardu ain, kita harus tahu semua. Maka bagi kita ketika kita tahu mana yang lebih harus diutamakan, ya, kita harus rombak kembali nih. Kita udah benar nggak di dalam mencari ilmu nih? Ya, kalau keduniaan oke lah. Nah, kita udah dapat, udah kerja, ada gaji. Tapi agama kita nih gimana? Adakah kita sudah menjadikannya sebagai prioritas utama? Kemudian mana di antara ilmu-ilmu itu yang jadi fardu ain, mana yang fardu kifayah? Ya? Maka yang fardu ain itu kita harus kupas lagi, kita harus kuasai lagi, karena itu berkaitan dengan amal wajib kita. Ya? Kemudian yang ketiganya at-tawadu fi talabil ilmi. Haruslah seorang yang mencari ilmu itu tawadu dalam mencari ilmu. Ya, kalau orang yang enggak tawadu dia enggak akan dapat ilmunya tuh. Ya. Kemudian yang keempatnya tauqirul muallim wa ihtiramihi bima yaliqu bihi. Ini menghormati orang yang mengajarnya, ya. Fa innal muallim an-nasi bimanzilatil ab. Sebab posisi seorang guru itu seperti seorang ayah gitu. Ini ya kalau kita menjadi guru ya. Yang kelimanya adalah al-hirsu 'alal muzakarah wad-dhab wa hifdzi ma ta'allamahu dan seterusnya. Yaitu berusaha meluaskan lagi. Ya, meluaskan lagi ilmu yang dia pelajari itu gitu. Jangan cukup dengan dengar sekali udah. Gitu ya. Tapi coba lagi, ya baca, misalnya dengar dari sumber yang lain dan lain sebagainya. Baik, itu beberapa adab dalam mencari ilmu. Ya. Saya rasa berkenan dengan ilmu itu apa yang saya sampaikan tadi cukup untuk kita jadikan bekal ya. Mudah-mudahan kita bisa mereview kembali gitu. Kita dengan ilmu ini seperti apa? Ya, terutamanya adalah ilmu agama. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan tadi, yang paling utama sekali saya sampaikan kepada diri saya sendiri, ya, dan selepas itu baru kepada bapak-bapak sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lah terutamanya lebih banyak belajarnya ke ilmu-ilmu yang bukan agama, ke arah yang bukan agama. Terus kalau dari segi adab atau dari segi agama itu kira-kira kalau dalam bentuk persentase kira kita harus memprioritaskan ke segi agama itu berapa persen, ke yang bukan agama berapa persen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dalam keseharian kita juga adalah bekerja itu kadang-kadang terutama yang mungkin yang bagian IT gitu ya. Kadang-kadang ada ilmu baru, terus adab kita ke yang bukan muslim misalnya. Kalau saya sendiri biasanya mungkin kalau yang sama muslim lebih untuk mengajarkan itu lebih ada eageringnya, lebih ada semangatnya gitu dibandingkan ke yang bukan agama. Dan terutamanya juga biasanya kalau di sini Chinese people itu biasanya kalau untuk sharing itu kurang. Tapi kita ngambil hikmahnya bahwa kita ya tetap harus jadi ada trigger untuk kita sendiri nyari gitu dibandingkan. Terus jadi ada nggak ada bentuk dari segi kita sesama yang muslim dengan sesama yang bukan muslim untuk dalam hal ya tadi itu yang kalau justru kita ajarkan jadinya ilmu kita jadi makin bertambah, berkatnya mungkin lain. Mungkin itu dulu Ustaz. Baik ya. Kalau kita mau persentasekan itu relatif ya Bang Husni. Setiap orang lain-lain gitu. Dan setiap wilayah itu juga nggak bisa kita samakan. Yang pastinya yang kita jadikan patokan adalah untuk ilmu agama yang fardu ain itu harus kita kuasai. Yang fardu ain. Ya, karena itu kan berkaitan dengan sesuatu yang wajib kita amalkan. Ya kayak misalnya sholat. Kalau nggak tahu bacaan sholat gimana gitu kan? Ya itu yang fardu ain. Nggak banyak kok yang fardu ain itu. Kemudian zakat misalnya. Banyak orang yang penghasilannya besar tapi nggak zakat. Bukan nggak mau gitu. Tapi nggak ngerti gimana sih ngeluarinnya gitu. 2% itu dari mana gitu. Ya, kalau saya penghasilannya dari gaji itu gimana statusnya. Nah ini hal-hal yang sifatnya fardu ain harus kita tahu. Ya, dengan tanya tentu saja. Di samping kita baca juga kita bertanya. Maka kalau kita presentasikan sebenarnya alangkah sedikitnya dari ilmu agama itu yang sebenarnya fardu ain. Ya. Tapi kalau kita mau prioritaskan antara agama dengan dunia, ya, ketika kesempatannya sama-sama ada gitu ya, maka dulukan agama gitu. Tapi kalau seperti kita sekarang kan dua-duanya bisa kita ambil. Ya. Kemudian untuk urusan ilmu duniawi ya, kalau zaman dulu kayak Al-Jazari tadi itu, dia nggak beda-bedain gitu. Sebenarnya nggak beda-bedain untuk muslim atau bukan. Bahkan dalam sejarahnya kayak Cordova, kemudian Baghdad, Cordova terutamanya itu kan menjadi pusat kawasan yang dikunjungi oleh orang-orang Eropa untuk belajar ilmu gitu dari orang Islam. Dan orang Islam nggak pelit ilmu gitu ya. Nah jadi kalau pandangan saya itu sifatnya kasuistik. Ya, kasuistik. Kalau hukum hitam putihnya semua kita harus kasih ilmu. Tapi kalau secara strateginya mungkin akan lain. Sama seperti hukum menikah dengan ahli kitab. Ya kan?
dalam Quran dibolehkan kan seorang laki muslim menikah dengan ahli kitab. Ya. Tapi kemudian di zaman Umar kalau nggak salah itu dilarang, diharamkan oleh Umar. Kenapa? Karena posisinya adalah umat Islam sedang berhadapan dengan orang-orang ahli kitab itu, mereka menyerang gitu. Maka kemudian diharamkan karena akan melunakkan perjuangan, melunakkan semangat untuk melawan perlawanan mereka gitu. Ya, dalam konteks ini maka kita lihat konteksnya. Kayak sekarang dengan non muslim, gimana dia itu? Kalau kira-kira memang dia semangatnya kayak gitu, giliran minta ilmu ke kita semangat, tapi ketika kita minta dia sembunyikan. Nah itu konteksnya lihat strateginya, lihat keadaannya. Kalau berdasarkan strategi kita harus dikit-dikit ya dikit-dikit nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di sini konteksnya sebenarnya dengan sesama muslim ya, karena yang dibicarakan oleh ulama ini sebenarnya konteksnya memang muslim dengan muslim, gitu. Allah alam, mungkin yang lain ada komen atau tambahan? Ya, berilmu dalam tanda petik ya, ada kelebihan. Tentu saja untuk kita dan dia gitu. Kayak misalnya anjing tadi itu untuk pemiliknya ada kelebihan, ya kan? Untuk dia juga ada kelebihan. Ya, makanannya dijaga kan, terjaga. Kemudian juga statusnya, kalau dari segi pahala sih nggak ada. Dari segi pahala nggak ada dia. Ya, tapi dari segi dia diperlakukan oleh majikannya dengan baik itu dia akan dapat semua. Kita sambil diskusi ya, maksudnya nggak harus saya yang jawab gitu, yang lain juga boleh mengemukakan pandangannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Taufik Kadarusman ya. Ini adalah salah seorang leluhur kita, leluhur. Karun, pengasas my commit dengan rekan-rekan yang lain ya. Oke, ada satu hadis ya, cuma saya lupa lafaznya. Man katamal ilma gitu ya, lafaznya kurang lebih. Barang siapa yang menyembuhkan ilmu, maka dia akan dicucuk dengan bilijamin minanar. Dengan kendali lijam tuh kayak kendali kuda. Ya. Dengan lijam dari api neraka. Artinya orang yang sengaja menyembunyikan ilmu tanpa alasan yang jelas, ya dia akan terancam seperti itu gitu. Ya. Lain kalau strategi memang dengan musuh misalnya itu lain lagi. Dalam kondisi biasa, dia nggak mau share ilmunya, ya ada orang minta tapi nggak mau share misalnya, itu memang ancamannya cukup berat. Ya, bilijamin minanar. Ya. Itu di situ nggak dibatasi, ya ilmu apa saja gitu, ya, termasuk juga ilmu dunia. Nanti saya cek lagi, saya lupa ini riwayatnya. Saya WhatsAppin deh nanti.
Tapi gini ya, itu kan pada asalnya begitu. Tapi ketika dalam kita mengajar, kita harus punya kearifan atau kebijaksanaan. Ada ilmu yang memang harus disembunyikan dulu, terutama untuk anak-anak. Ya, kayak misalnya, ayah, hukumnya sholat itu apa sih gitu? Wajib, gitu kan? Kalau saya dosa nggak kalau nggak sholat? Ya wajib nggak saya? Udah kasih tahu aja wajib hukumnya sholat. Nggak usah dibilang kalau yang belum balik nggak wajib, ntar dia nggak sholat, ya kan? Ya, jadi itu ditunda gitu. Kita tunda, terutama untuk anak-anak. Ya, terus juga kayak misalnya, ini mudah-mudahan nggak ada pengaruh untuk bapak-bapak ya. Kayak dalam hadis itu kan disebutkan masalah sholat berjamaah. Ya. Man adrokar ruku fakad adrokas sholah gitu. Kama qala sallallahu. Barang siapa yang dapat ruku, dia dapat 1 rakaat itu gitu. Ya kan? Ini kalau diajar ke anak-anak, jadi malas dia. Imam udah takbir nyantai aja main. Begitu ruku baru dia mulai. Ya kan? Nah ini yang kayak gini-gini harus ada strateginya dalam menyampaikan. Bukan kita mau sembunyikan, tapi mungkin lihat timing. Ya, lihat timingnya. Wallahu alam. Tadi kita prioritaskan berarti seharusnya lebih baik ilmu kita juga ya. Untuk prioritas pencarian ilmu agama itu wajib, khususnya yang fardu ain tadi ya. Terus kalau misalnya kalau kita kategorikan untuk ilmu agama ya Ustaz, itu kalau dari segi balik lagi prioritas, apakah kita mesti belajar akidah dulu atau fikih dulu atau muamalah dulu? Itu dari segi klasifikasinya gimana? Ya. Oke, ini juga nggak bisa dijawab dengan hitam putih. Kalau dari segi urutan, ya, urutan itu tentu saja akidah yang lebih utama karena dia usul, pokok. Baru kemudian yang furu, yang syariah dan sebagainya. Tapi kenapa dikatakan kasuistik? Karena masing-masing orang kasus per kasus beda. Ya, beda kasus per kasus. Ada orang yang sudah sudah saatnya dia memang harus diajarkan sholat misalnya. Ya. Ada orang yang sekarang ini sholat belum dulu, misalnya kan, harus akidah dulu misalnya. Jadi nggak bisa ketika diterapkan dalam kasus orang per orang akan beda gitu. Ya, tapi kalau secara urutannya, ya secara secara umumnya normalnya itu memang akidah dulu yang kita pelajari. Ya, tapi bukan berarti ketika kita belajar akidah dulu lantas kita nggak sholat kan. Ya tetap kita ini kan itu kita jalankan. Dan yang fardu ain itu biasanya yang global yang mudah-mudah. Kayak akidah itu kan dengan tahu Allah itu satu esa gitu kan. Ya itu bagi seorang yang apalagi yang mu'allaf ya, itu sudah cukup gitu. Ya, tidak perlu sampai mendetail misalnya tentang asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah gitu kan. Ya, tentang takwil, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya itu nggak sampai ke tahap itu. Ya, jadi fardu ain itu umumnya yang memang mudah gitu. Biasanya seperti itu fardu ain itu kalau kita lihat. Jadi dari segi prioritas ya itu kasuistik nggak bisa disamain. Ya, itu Allah alam. Biasanya kan bareng-bareng ya, di pesantren juga bareng-bareng. Akidah dipelajari gitu kan. Jadi nggak tahun ini akidah dulu, semester berikutnya ini dulu nggak, bareng-bareng. Nah, bareng-bareng paralel. Gitu.
Kalau waktu yang terbaik sih kita susah juga ya tentukan karena orang-orang juga lain-lain juga ya. Kayak misalnya pola belajar pun udah lain. Ada orang pola belajarnya itu visual gitu, harus dengan gambar. Ada orang pola belajarnya kinestetik gitu, harus dengan gerak segala macam gitu kan. Ada yang auditori, mendengar. Maka masing-masing orang ini lain-lain juga waktunya gitu. Tapi yang umumnya waktu yang terbaik untuk belajar tuh ketika ini masih kosong, pagi-pagi. Ya, sebelum subuh gitu kan. Itu lebih clear. Ya, lebih clear biasanya untuk memahami bacaan yang perlu pemahaman biasanya itu kalau waktu subuh itu atau sebelum subuh ya habis qiyamul lail misalnya sebelum subuh itu lebih clear, lebih mudah untuk memahami. Ya, kalau itu sifatnya pemahaman. Ya. Menghafal juga relatif lebih mudah kalau pagi, kalau malam. Ya. Kalau kita mau merujuk kepada Quran, ketika Allah mau memberikan wahyu itu, ya, Allah memerintahkan Nabi untuk qiyamul lail kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kemudian ada ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Sesungguhnya dengan bangun di malam hari itu akan lebih mudah dalam mencerna gitu. Ya, dalam mencerna. Jadi kalau kita mau mencoba mengambil ke situ, ya waktu itulah yang paling baik meskipun masing-masing orang berbeda-beda juga gitu. Ya. Itu kalau mau dijadikan patokan mungkin ke situ. Wallahu a'lam.